Baik, pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang besaran, dua besaran, kenal sebagai vektor dan skalar. Ini merupakan bab paling awal dari materi kinematika. Ini kita lihat ya, skalar. Untuk skalar, simbolnya itu kita tuliskan saja A merupakan kuantitas atau banyaknya atau besaran yang hanya memiliki besarannya saja atau nilainya saja. Kemudian memenuhi aljabar biasa. Aljabar biasa itu seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan seterusnya pembagian. Itu mengikuti aturan-aturan matematika. Kemudian untuk vektor disimbolkannya itu kita misalkan menuliskan A, tapi kita lihat bedanya, dia di bold itu ditulis lebih tebal, atau A-nya di italic dimiringkan, ditambahkan garis di atasnya. Nah, itu kuantitas yang memiliki besaran dan yang paling penting juga arah. Nah, ya. Kemudian memenuhi aljabar vektor. Aljabar vektor berarti tidak hanya aljabar biasa, pertambahan perkalian seperti matematika yang kalian lakukan pada saat di SMA dahulu, tapi juga memenuhi aljabar vektor seperti apa nanti kita lihat. Nah, kemudian diagramnya adalah diagram panah. Kita menggunakan diagram panah ya, karena ada arah. Nah, kemudian panjang panah itu menunjukkan besarnya vektor, kemudian arah panah menunjukkan arahnya vektor. Oke, kita lanjut. Next. Nah, ini dia. Ini yang dimaksud dengan aljabar vektor ya. Ini R, resultan. Ini udah di bold, berarti artinya kita sudah menganggap bahwa ini R yang ditulis dengan vektor seperti ini ya. Kemudian ini vektor A dan vektor B. Ini penambahan jumlah tail to head. Jadi dari ekor ke kepala. Jadi kalau misalkan kita mulainya dari start di titik sini, kemudian ini vektor A, kemudian ditambah lagi vektor B, resultannya adalah penjumlahan biasa. Ya, namun kita perlu melihat apabila di sini dia membentuk sudut ketika A datang ke sana, vektor A, kemudian tegak lurus 90 derajat. Nah, kita menunjukkan resultannya adalah dicari jalan yang paling ringkasnya, yaitu dari titik ini, tailnya, ke titik A-nya. Ini memenuhi apa? Pitagoras ya. Ya, oke. Dapat dilihat di sini, jika penjumlahannya dari ekor ke kepalanya membentuk sudut tidak tegak lurus, ini dari titik ini startnya mulainya, kemudian berakhir di titik sini, garis-garis yang biru ini ya, ini vektornya, kemudian resultannya ada lagi-lagi adalah jalan terpintas ya total dari penjumlahan ini. Nah, kalau misalkan kalian coba ukur, misalkan ini panjangnya berapa, kalian dapatkan berapa, terus kemudian kalian panjangkan berapa, misalkan kalian ini punya kayu panjangnya sekian, ditambah lagi dengan kayu panjangnya sekian, maka kalian akan ukur dari ujung kayu yang ini sampai ujung kayu yang ini adalah persis 22,8 cm. Artinya resultannya memang penjumlahan dari tadi itu ya. R resultannya itu di mana? Jumlahnya dari vektor A ditambah vektor B. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah pengurangan vektor. Nah, aljabarnya pengurangan namun mengikuti aturan vektor. Jika kita mempunyai vektor A dan vektor B, maka C adalah A ditambah B. Nah, namun jika A sama dengan, berarti kalau untuk mencari A adalah, ya berarti vektor C dikurang vektor B. Sehingga dari C, startnya dari sini, kemudian ke sini, ke titik ini, kemudian datang lagi ke sini. Nah, ini kenapa ada vektor minus B ini? Berarti kalau dalam arah itu, jika sebuah vektor dikalikan minus 1,
besarnya tetap, tapi arahnya berbalik 180 derajat ya. 180 derajat, arahnya berbalik 180 derajat. Karena kita bisa lihat untuk nilai minus 1. Pengurangan vektor berdasarkan operasi penjumlahan vektor. Mudah-mudahan sampai sini dapat dipahami ya. Kemudian selanjutnya adalah komponen. Nah, ini kita mulai menguraikan. Kalau tadi satu dimensi, kalau sekarang vektor itu bisa diuraikan dalam 2 dimensi, dalam 3 dimensi. Dalam 2 dimensi berarti kalau kita lihat berarti ada panjang dan luas, panjang dan lebar ya. Misalkan ini kan vektornya ke sana untuk Y. Ini A disimbolkan dengan AX. Kemudian ke atas ini ada AY ya. Jadi kita bisa memisahkan, kalau tadi kan A dan B ya. Kalau ini kita AX, AY, ini dua komponen yang berbeda. Sehingga kita dapatkan A vektornya. Vektor A dengan komponen-komponen vektor AX dan AY yang saling tegak lurus. Komponen skalarnya kalian mungkin masih ingat ya, kalau untuk apa? AX itu dia A dikali kosinus theta. Ya, kalau untuk skalar dia dikali sinus theta. Nah, untuk menentukan vektor A ini seperti ini, ada dua cara. Pertama adalah A sama dengan AX ditambah AY, ya. Ini penjumlahan biasa. Yang kedua adalah nilai vektornya atau nilai A-nya dengan cara Pitagoras dikalikan dengan tetanya. Sudutnya ini berapa? Dinyalakan dengan A-nya berapa? Yang kedua dengan arah vektornya. Jadi bisa nilainya A-nya 10 dengan theta 10 derajat. Gitu ya, menyatakan, atau langsung aja nilai A-nya langsung. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Kemudian arah komponen vektor bergantung arah sumbu yang digunakan sebagai acuan. Tergantung sumbu-sumbunya nih. Kalau misalkan kalian di sini ini plus X ke kiri kini, ke arah kanan sini, kemudian ini plus Y yang ke atas, kita bisa tentukan juga minus X yang ke arah sana, minus Y yang ke arah bawah. Atau misalkan bisa juga ini X aksennya agak miring ke sini, Y aksennya ini agak miring sini. Itu bebas-bebas aja ya, boleh-boleh aja. Namun komponen penjumlahannya akan beda-beda. Nah, kalau A khusus yang AX, AY ini, tapi kalau untuk yang A satunya lagi, pernyataan A satunya lagi, A-nya tetap sama, tapi pernyataannya tentang kalau ini udah ada A kutip X, A kutip Y, walaupun nanti hasil yang didapatkannya A-nya sama. Nah, ini berada acuannya, kerangkanya, sandarannya, ya. Nah, kemudian selanjutnya penjumlahan vektor berdasarkan komponen. Penjumlahan vektor berdasarkan komponen. Nih lihat, wah kelihatannya kayak ribet ya. Kita lihat satu-satu. Ini sudah cocok. X, ini posisi Y, koordinat Y. Nah, kemudian kita lihat misalkan A ke sana, B ini, kemudian B ke sana. Kemudian dapatnya adalah C. Nah, komponennya kita cari satu-satu. A adalah penggabungan dari AX dan AY. B yang miring, komponen dari BX, BY. Jadi kita nyari Pitagorasnya ya, biar cara lebih mudahnya ya. Nah, kita masing-masing. A, langsung aja di komponennya kita tambahkan. AX ditambah BY, ini ditambah AY, AY sepanjang ini, ditambah BY. Tuh segini ya. Jadi kita dapatkan total dari tailnya ke headnya segini. Ya udah, berarti langsung penjumlahan dari kita ambil AX BX itu kan CX hasil penjumlahan ya. Kemudian CY-nya adalah total dari AY BY. Ini udah dipitagorasin. CX kuadrat tambah CY kuadrat. Nyari sudutnya gimana? Tan desa CY per CX. Tan inverse-nya. Mudah ya untuk menginikan.
Nah, jika sudah, wah ini nambah lagi nih, karena dalam dunia nyata vektor itu lebih mudah membantu sesuai realitanya itu dengan disampaikan oleh 3 dimensi. Ada komponen X, kemudian ada komponen Y, dan kemudian ada komponen Z. Nah, jika kita ingin menyatakan vektor A dalam alah tersebut, X diwakili oleh I, Y diwakili oleh J, Z diwakili oleh K. K ini ke arah kita ya, karena gambarnya 2 dimensi, ini ke arah kita nih, ke arah kalian, ke arah layar. Kalau ke sana, ini kan ke arah belakang layar. Maka vektor A ditambahkan, ini jangan lupa menuliskannya, A strip atas ini, kemudian AX, I kutip, topi, biasanya bilangnya gitu, J topi, K topi, dijumlah semua, atau bold semua. Ini nggak perlu pakai topi. Dan vektor satuan A itu adalah A vektor itu sendiri dibagi dari besarnya. Ya. Ini besarnya gimana? Cara mencari besarnya? Cari besarnya A, kan? Langsung aja. Yang itu ya. AX kuadrat ditambah BX kuadrat ditambah kok BX, AY. Ini A, Z kuadrat. Ya. Ya. Baik. Ini kemudian adalah perkalian vektor. Perkalian vektor itu dikenal aljabarnya sedikit berbeda. Ini ada yang dimaksud dengan perkalian titik atau biasa disebut sebagai dot product. Dot karena titik. Kemudian di sini ada juga perkalian silang atau disebut juga sebagai cross. Nah, ini nanti kalian bisa eksplorasi lebih jauh lagi untuk berlatih perkalian dot dan cross. Ini jika kita punya vektor A, vektor B, kemudian membentuk sudut. Kalau untuk perkalian titik ini mudah. Vektor A, vektor B sama dengan nilai A, nilai B dikali kosinus yang diapitnya, theta. Atau kalau kalian tidak mengetahui sudutnya, maka kalian harus memperkalikan seperti ini. Vektor A kali vektor B sama dengan AX BX tambah AY BY ditambah AZ BZ. Ini bagaimana bisa seperti ini? Ini menurut aturannya seperti ini ya. Jika kita punya A, bisa dilihat seperti ini, ada AX, AY, AZ. Ini vektor satuannya I, J, K. I arah X, J arah Y, K arah Z. Ini juga sama dengan B. Nah, kalau perkalian titik ini, kalau kalian mengetahui sudutnya, langsung saja pakai cos nilai sudutnya. Tapi kalau belum, kalian harus masing-masing. Ini dia. Kok kenapa tidak ada AX BY? Adanya AY BY. Karena aturannya kalau misalkan A kali B, aljabar biasa kan A kali B, AX kali BX, AX kali BY, AX kali BZ gitu ya. Aljabar biasa ya, aturan rainbow. Terus kemudian kalau AY sama dengan AY kali BX, AY kali BY, AY kali BZ. Nah, terus kalau untuk AZ, AZ kali. Jadi semuanya di masing-masing perkalian. Tapi yang perlu dilihat kalau untuk perkalian vektor adalah vektor satuannya. Dimana kalau kalian pada saat berkali ketemu I kali I, itu berarti bernilai 1. Kan kalian AX kali BX, I kali ketemu sama I, jadi 1, berarti AX BX ini ya. Tapi kalau misalkan kalian AX I BY Z J I ada J, ini komponen yang berbeda. I sama J sama dengan 0. Nah, komponen yang diakui hanya komponen yang sejenis. Kalau untuk perkalian titik, kalau yang berbeda itu bernilai 0. Oke, sampai sini dipahami ya. Kita kembali lagi. Nah, kemudian untuk yang perkalian cross, ketika kalian mengkalikan C cross B, itu nilainya adalah komponen baru, yaitu vektor C. Nah, vektor C itu apa? Kalau kalian sudah punya sudutnya, langsung aja nilai A kali nilai B sama dengan sinus dikali sinus
theta. Terus kemudian kalian bisa lihat, kok ada muncul CX. CX itu sama dengan AY kali BZ minus AZ kali BY, CY, dan CZ seperti ini dari mana ya? Tiba-tiba seperti ini. Nah, ini dia aturan perkalian vektor untuk cross. Mungkin akan saya ulas seperti ini. Ini sudah ya tadi untuk yang dot, nah itu untuk yang cross. Nah, kalau yang cross coba lihat. Kalian masih ingat ya, ketika kalian A cross B, ini apa? Menuliskannya secara matriks dulu. I-nya taruh atas, I, J, K. Ini untuk memudahkan ya. Kalau A, deretin dulu A, AX, AY, AZ. Kalau B, BX, BY, BZ. Ya, jadi saya punya arah A dengan arah B dikalikan seperti ini. Terus bisa tadi seperti itu apa? Ketika C sama dengan A kali B. Tiba-tiba muncul CX, AY, apa-apa gitu kan tadi. Nah, ini aturannya adalah pertama, kita harus pilih dulu untuk arah C, X. Berarti untuk arah X ini kan ini. X berarti arah I ya. Ini ditutup, ini ditutup. Maka kita dapatkan CX, vektor CX itu sama dengan AY kali BZ. Masih ingat ya? Matriks. Apa di sini? AY kali BZ cross section lagi di sini dikurang AZ kali BY. Nah, gini. Benar nggak? Coba kita lihat. AY BZ, AZ BY. Coba betul ya. AY BZ untuk CX sama dengan AY BZ dikurang AZ BY. Nah, betul. Nah, kan? Nah, sekarang mau apa? Kita mau cari CY. Sama dengan, nah kalau CY berarti kan arahnya komponen J. Komponen J berarti ini, segaris ini sama segaris ini ditutup. Nah, berarti perkaliannya tinggal yang perkalian mana? Perkaliannya tinggal ABZ sama ini ya. Nah, tapi menarik kalau untuk yang ini dibalik. Lihat. Dari sini tapi jadinya jadi merah. Kita kembali lagi ke putih. Maka kalau ini jadinya AZ dulu. AZ minus B. Bukan minus. AZ BX minus AX BZ. AX BZ. Bener nggak? AZ BX dikurang AX BZ. Untuk Y. Nah, AZ BX dikurang AX BZ. Nah, kalian coba bisa tentukan yang CZ. Silahkan. Nah, dari situ. Oke, untuk pengenalan vektor sampai sini dahulu. Nanti kita lanjut pada kuliah selanjutnya.